Cocok jadi sahabat, 5 ciri orang yang benar-benar baik hati yang tidak bisa dipalsukan. Halo sahabat channel kita semua, apa kabar kalian hari ini? Lama tidak berjumpa, semoga kalian masih tetap setia di channel ini. Kebaikan adalah kebajikan yang sering disalahpahami. Orang mungkin salah mengartikannya sebagai lemah atau tunduk, tetapi psikologi memberitahu kita bahwa itu adalah kekuatan yang memiliki beberapa ciri berbeda. Kebaikan sejati bukanlah sesuatu yang bisa Anda palsukan, itu adalah karakteristik yang datang dari hati dan bersinar dalam tindakan kamu. Kamu tidak dapat membodohi orang atau mata psikologi yang tajam dengan senyum yang tidak tulus atau kata-kata penghiburan yang hampa. Nah sahabatku semuanya, kita akan membongkar 5 ciri yang dimiliki orang yang benar-benar baik menurut psikologi. Sahabatku semuanya, ini adalah sifat-sifat yang tidak dapat direplikasi tanpa belas kasih dan empati yang tulus. Ingin meningkatkan kecerdasan kebaikanmu sendiri dalam kehidupan pribadimu, atau meningkatkan interaksi kamu dengan klien di seluruh dunia dalam lingkungan profesional, wawasan ini akan memberikan peta jalan menuju kebaikan sejati. Nah ini dia poin-poinnya. Empati yang tulus. Landasan kebaikan sejati adalah empati. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan kepada orang lain. Untuk benar-benar menempatkan diri kamu pada posisi orang lain. Dan orang-orang yang benar-benar baik memiliki sifat ini dalam dirinya. Empati bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan, itu adalah perasaan tulus yang datang dari dalam. Ini bukan tentang mengatakan hal yang benar atau membuat gerakan yang benar, ini tentang benar-benar memahami dan merasakan orang lain. Psikolog terkenal Carl Rogers pernah berkata, empati adalah cara khusus untuk mengenal orang lain dan diri kita sendiri. Dan itulah yang dilakukan orang baik. Mereka terhubung dengan orang lain pada tingkat yang dalam, memahami emosi dan perspektif mereka. Baik berurusan dengan teman yang membutuhkan atau berinteraksi dengan klien dari seluruh dunia. Orang yang berempati mendekati setiap situasi dengan keinginan yang tulus untuk memahami dan membantu. Empati otentik ini adalah sifat pertama dan mungkin yang paling penting dari individu yang benar-benar baik. Kedermawanan jiwa. Ciri berikutnya dari orang yang benar-benar baik hati adalah semangat yang murah hati, dan ini jauh melampaui pemberian finansial atau materi. Saya ingat sebuah pertemuan dengan seorang tetangga tua beberapa tahun yang lalu. Saya bergegas berangkat kerja ketika saya melihatnya berjuang dengan belanjaannya. Meskipun terdesak waktu, saya merasa terdorong untuk membantunya. Itulah hal tentang kebaikan, itu tidak menjaga skor atau mempertimbangkan kenyamanan, itu hanya meningkat saat dibutuhkan. Kedermawanan adalah kebajikan yang berdampingan dengan kebahagiaan tetapi tidak bergantung padanya. Orang baik tidak memberi untuk merasa baik, mereka memberi karena mereka benar-benar peduli dengan kesejahteraan orang lain. Kemurahan hati semangat ini tidak bisa dipalsukan. Ini bukan tentang pengakuan publik atau keuntungan pribadi, melainkan tentang membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, apakah mereka orang yang dicintai atau klien di belahan dunia lain. Keaslian. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang selalu jujur pada dirinya sendiri, apapun keadaannya? Itulah keaslian. Dan itu adalah sifat yang diwujudkan oleh orang-orang yang benar-benar baik. Individu yang otentik tidak terpengaruh oleh ekspektasi atau tekanan masyarakat. Mereka tetap setia pada nilai dan keyakinan mereka, meskipun itu bukan pilihan yang populer. Kisah ras manusia adalah kisah tentang pria dan wanita yang menjual diri mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang benar-benar baik tidak menjual diri mereka sendiri, juga tidak membiarkan orang lain melakukannya. Keaslian adalah tentang menjadi nyata dan jujur, tidak hanya dengan orang lain tetapi juga dengan diri sendiri. Ini tentang memiliki kekuatan dan kelemahan kamu, kemenangan dan kegagalanmu. Dan kejujuran mentah ini beresonansi dengan orang-orang, itu membangun kepercayaan dan menumbuhkan hubungan yang mendalam.
Sifat ini bukan tentang menampilkan citra yang dipoles atau mengatakan apa yang menurutmu ingin didengar orang lain. Ini tentang menjadi tulus dalam semua yang Anda lakukan, suatu kebajikan yang tidak dapat dipalsukan, tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha. Kapasitas untuk memaafkan. Kemampuan untuk memaafkan adalah sifat lain yang dimiliki orang yang benar-benar baik hati. Mereka mengerti bahwa menahan amarah atau dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Mereka yang memaafkan orang lain mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah. Mereka juga memiliki hubungan yang lebih sehat dan kesehatan mental yang lebih baik secara keseluruhan. Orang yang benar-benar baik hati tidak menyimpan dendam. Mereka menyadari bahwa orang membuat kesalahan dan menahan dendam tidak ada gunanya. Kapasitas untuk memaafkan ini tidak berarti mereka membiarkan diri mereka diabaikan atau diremehkan. Sebaliknya, ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia dan kemauan untuk melepaskan hal-hal negatif demi ketenangan pikiran mereka sendiri. Sifat ini tidak dapat dipalsukan, sifat ini tertanam kuat dalam pendekatan orang yang baik hati terhadap hubungan dan pandangan hidup mereka. Ini bukan tentang melupakan kesalahan yang telah dilakukan, melainkan memilih untuk tidak membiarkan kesalahan ini mendikte kesejahteraan emosional mereka. Kesabaran dan pengertian. Kita hidup di dunia yang serba cepat di mana kesabaran seringkali terbatas. Tetapi individu yang benar-benar baik memahami nilai dari sifat ini, dan mereka mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingat saat ketika saya berjuang untuk memahami konsep yang kompleks di kelas psikologi saya. Seorang teman sekelas, yang dikenal karena kebaikannya, dengan sabar menjelaskannya kepada saya sampai saya benar-benar mengerti. Dia tidak terburu-buru atau menunjukkan tanda-tanda frustrasi, menunjukkan kesabaran dan pengertian. Kesabaran adalah elemen kunci kesuksesan. Itu adalah sifat yang dimiliki orang baik dalam kelimpahan. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki langkah dan perjalanannya masing-masing. Kesabaran ini meluas ke pemahaman mereka juga. Mereka tidak langsung mengambil kesimpulan atau membuat penilaian cepat. Sebaliknya, mereka meluangkan waktu untuk memahami situasi dan orang-orang, menawarkan dukungan dan bimbingan saat dibutuhkan. Sifat ini tidak dapat dipalsukan, itu membutuhkan perhatian dan pertimbangan yang tulus untuk orang lain. Dan itu adalah sifat yang dapat membuat perbedaan signifikan dalam hubungan pribadi serta interaksi profesional di seluruh dunia.